Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zainab Salsabila. Saya membaca buku yang berjudul What's So Wrong About Your Trauma and Expectation, dan alhamdulillah saya menyimpulkan sebagian dari isi buku ini. Ini adalah ringkasan saya dari buku tersebut tentang trauma. Perlu diingat, trauma itu luka, bukan kutukan. Apa itu trauma? Trauma secara spesifik adalah reaksi emosional dan mental yang terjadi setelah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Jadi kalau habis ngalamin kejadian yang menyakitkan atau melihat sesuatu yang bikin ngerasa kayak apa gitu, itu bakal ada reaksi emosional dan mental yang disebut trauma. Intinya, trauma itu bukan kelemahan, itu tanda kamu berjuang keras melewati hal-hal yang berat. Validasi diri atau mengakui diri. Kamu nggak lebay, kamu nggak drama, kamu cuma pernah ngerasain capek. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kita tuh lebay, itu mending nggak usah dibawa ke hati. Karena kalau dibawa ke hati, bakal ada pikiran-pikiran negatif yang bisa membawa trauma itu lebih parah atau trauma yang baru. Proses pulih. Sadari dan akui dulu kalau kamu memang merasa tersakiti. Kasih ruang buat ngerasain. Tulis atau cerita pelan-pelan. Jadi biar buat pulih itu kamu bisa buat cerita pelan-pelan ke orang dekat kayak teman, guru, atau orang tua. Tapi kalau masih belum berani cerita, bisa ditulis dulu di buku atau catatan. Pelan-pelan cari makna atau pelajaran. Jadi dari kejadian atau trauma tersebut, kamu bisa cari makna atau pelajaran biar bisa jalanin hidup tanpa harus ngerasain trauma yang lebih parah dari sebelumnya. Rawat dirimu secara fisik dan hati. Terus ada catatan, pulih itu nggak harus cepat, walaupun jalan pelan-pelan aja itu udah namanya maju. Terus kamu harus semangat, kamu masih di sini, masih bisa nafas, itu udah tandanya kalau kamu kuat. Kalau cuma gara-gara satu trauma atau beberapa trauma, terus kamu nggak mood menjalani hidup, itu gak ada gunanya karena masih ada hal-hal baik yang bisa dilakukan di dunia ini. Terus kalian juga harus ingat beberapa hal. Yang pertama, kamu harus lupa yang pernah nyakitin, tapi kamu bisa belajar agar bisa hidup tanpa harus terus terluka. Yang kedua, hidup gak selalu ramah, tapi kamu tetap pantas bahagia. Yang ketiga, pelan-pelan aku pulih, pelan-pelan aku kembali jadi diriku sendiri. Yang terakhir, sebagai penutup, luka itu boleh dibawa tapi tidak boleh dipeluk terus. Kita belajar berdamai, bukan belajar lupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.